Lutfidiana dengan NIM 856545768. Saya dari mahasiswa UT Meranti. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan tema jenis zat dalam makanan, yaitu pengelompokan bahan makanan. Sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa bahan makanan yang nantinya akan saya kelompokkan sesuai dengan zat makanan yang terkandung pada bahan makanan tersebut, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Dan yang pertama yaitu adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Di antaranya adalah ada nasi, ada roti, tepung terigu, dan kentang. Yang selanjutnya yaitu protein. Di antaranya adalah ada tahu, ada tempe, ada ikan, telur, dan ada keju. Dan ini adalah contoh bahan makanan pengelompokan yang mengandung protein. Dan selanjutnya yaitu bahan makanan yang mengandung lemak. Di antaranya yaitu buncis, ubi jalar, margarin, dan minyak. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Ada jeruk, buah naga, bunga kol, dan ada wortel. Demikianlah bahan makanan yang sudah saya kelompokkan sesuai dengan kandungan zat yang ada di bahan makanan tersebut. Dan beberapa bahan makanan yang sudah saya sediakan di sini itu bisa menjadikan sebuah menu masakan yang enak, lengkap dengan 4 sehat 5 sempurna. Contohnya yaitu kentang, wortel, bunga kol, buncis. Nah, ini akan bisa jadi sebuah menu masakan, contohnya seperti sayur sup. Dan ini sangat sehat, enak, dan bergizi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan tema uji karbohidrat dan lemak pada makanan. Nah, yang pertama saya akan melakukan uji karbohidrat pada bahan makanan yang sudah saya sediakan. Di antaranya alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu sepotong telur, pisang, gula pasir, nasi, apel, biskuit, kentang, tahu, tepung terigu, margarin, dan 1 botol betadine. Setiap bahan makanan akan saya teteskan menggunakan betadine antara 2 atau 3 tetes. Kemudian kita akan memperhatikan bahan makanan yang diuji apakah dia menunjukkan perubahan warna ataupun tidak sama sekali berubah warna, yaitu dari warna aslinya menjadi warna yang lebih gelap seperti biru tua, biru keunguan, atau biru kehitaman. Karena semakin gelap warna perubahan warna, dan itu semakin besar juga kandungan karbohidrat yang ada pada bahan makanan yang sudah saya sediakan. Langsung saja kita teteskan betadine pada bahan makanan yang sudah saya siapkan. Nah, setelah kita teteskan, kita akan diamkan sebentar dan kita akan lihat reaksinya atau perubahan yang terjadi pada bahan tersebut. Nah, setelah beberapa menit kita diamkan dan kita tunggu hasilnya, berikut adalah hasil jenis bahan makanan yang berubah warna setelah kita berikan betadine. Yang pertama ada biskuit,
yang memang berubah menjadi biru kehitaman, margarin menjadi kuning, tepung terigu biru kehitaman, tahu putih kuning, kentang biru kehitaman atau biru tua biru kehitaman, apel kuning, nasi biru kehitaman, gula pasir kuning kecoklatan, pisang berubah warna menjadi ungu kebiruan, telur rebus putihnya saja tidak berubah warna, tetap putih, dan ini hanya tersisa vitaminnya dan tidak meresap ke telurnya. Semakin gelap perubahan warnanya, semakin tinggi juga kandungan karbohidrat yang ada di bahan makanan tersebut. Adapun jenis bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat diantaranya adalah biskuit, tepung terigu, kentang, pisang, dan nasi. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadine. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadine menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna birunya, semakin tinggi juga kandungan karbohidratnya. Untuk selanjutnya yaitu praktikum uji lemak pada bahan makanan. Adapun alat dan bahan yang saya butuhkan antaranya adalah 5 gelas untuk tempat bahan makanan yang cair seperti santan, margarin, air, minyak, dan susu, dan 2 piring untuk tempat bahan makanan yang padat seperti kacang tanah, kemiri, seledri, jagung, wortel, pepaya, dan singkong, serta 5 pipet kertas minyak yang gunanya adalah untuk meneteskan bahan makanan yang cair serta menggosokkan bahan makanan yang padat. Setelah itu akan kita diamkan selama 10 menit dan akan kita lihat reaksinya dan hasilnya, apakah bahan makanan tersebut meninggalkan bekas noda atau tidak. Selesai, akan kita tunggu sekitar 10 menit agar dia mengering dan kita melihat apakah bahan makan tersebut meninggalkan bekas pada kertas minyak. Nah, setelah 10 menit kita tunggu waktunya dan ternyata ini hasilnya adalah kemiri meninggalkan bekas dan wortel tidak. Santan meninggalkan bekas dan seledri tidak. Kacang tanah meninggalkan bekas dan singkong tidak. Susu meninggalkan bekas juga dan air tidak. Minyak sangat meninggalkan bekas dan pepaya tidak. Dan terakhir yaitu margarin sangat meninggalkan bekas dan biji jagung tidak. Nah, berarti 6 bahan makanan berikut seperti margarin, minyak, susu, kacang tanah, santan, dan kemiri, 6 bahan makanan ini adalah bahan yang mengandung lemak karena di antara yang lainnya hanya 6 ini saja yang meninggalkan bekas pada kertas minyak berikut. Kesimpulannya adalah kandungan zat makanan lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yaitu dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas minyak. Bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas noda minyak pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, bahan makanan yang mengandung lemak adalah kemiri, santan, susu, margarin, kacang kering, dan minyak.